Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Dewi Kurniawati dengan NIM 230606176. Kali ini saya akan mempresentasikan materi atau artikel yang telah saya buat mengenai pengukuran modal sosial di daerah. Saya mengambil studi kasus di daerah Kabupaten Boyolali karena saya bertempat tinggal di sana. Lanjut kita masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluan ini saya mengambil teorinya Putnam, yaitu modal sosial merupakan suatu unsur penting dalam berkehidupan masyarakat. Putnam sendiri mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat bekerja secara efektif. Sedangkan menurut saya juga mengambil teori dari Kuhlman yang menjelaskan modal sosial ini muncul dari kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Ini terbentuk dari kepercayaan, komitmen antar individu. Secara sederhananya tuh modal sosial ini diibaratkan sebagai lem sosial yang membuat masyarakat tetap solid dan masyarakat itu tetap solid dan saling percaya satu sama lain gitu. Jadi meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Eh, Langsung aja masuk ke pembahasan mengenai pengukuran modal sosial di Boyolali. Saya menggunakan teorinya Putnam yang menjelas untuk mengukur modal sosial ini berdasarkan 3 dimensi, yaitu kepercayaan, jaringan sosial, dan norma timbal balik. Di Boyolali sendiri itu ada 2 wilayah, terbagi menjadi 2 karakter wilayah yang berbeda. Yang pertama ada wilayah pegunungan dengan modal sosialnya lebih kental dan masuk dalam teorinya Putnam ini. Sedangkan wilayah yang satunya yaitu wilayah periurban. Kalau wilayah pegunungan sendiri tuh contohnya kayak di Cipogo, Selo, Musuk, Taman Sari, Geladak Sari, sama Ampel. Sedangkan untuk wilayah periurban kayak Nogosari, Mendono, sama Teras. Kita masuk yang pertama itu kepercayaan. Pengukuran modal sosial dalam penelitian ini mengacu pada dimensi tiga dimensi janji lisan dan reputasi di wilayah pegunungan seperti Selat Cipogo dan Musuk. Tingkat kepercayaan di sana tuh masih tinggi. Kayak para warga di sana tuh bahkan bisa menitipkan ternak ke tetangga tanpa khawatir karena ada sanksi sosial berupa rasa malu dan jika kepercayaan itu dilanggar. Kalau saya sendiri nyebutnya gadoh sapi. Nah di sana tuh itu yang dimaksud itu gadoh sapi itu toh kita menitipkan ternak milik kita ke tetangga atau saudara kita dengan jaminan ternak itu nggak bakal dijual oleh mereka. Kayak mereka tuh cuma kita suruh merawat gitu, tapi kalau misal ternak atau menjodohkan ternaknya dengan ternak kita gitu, jika ada anak, maka anaknya itu akan dimiliki oleh kita atau juga misal ternak itu dijual, kita berdua saling memiliki keuntungan gitu, dibagi per berapa gitu. Sedangkan nah, fenomena ini fenomena kayak gak ada sapi ini sesuai dengan konsep closure yang dikemukakan oleh Kuhlman, di mana jaringan sosial yang tertutup menciptakan kontrol sosial yang alami. Nah, kontrol sosialnya itu seperti misal dapat
sanksi sosial kayak rasa malu, digibah, digunjing satu desa, bahkan dimasukkan ke penjara gitu. Jadi mereka tuh kayak mau melakukan sesuatu, melanggar kepercayaan tuh rasa segan gitu karena takut tidak mendapatkan kepercayaan lagi gitu. Sedangkan di daerah atau kawasan periurban ini kepercayaannya menurun. Karena apa? Karena di sana tuh sifatnya individualis. Individualis dan banyaknya pendatang. Jadi warga di sana tuh kayak saling curiga gitu. Lebih tertutup dan saling curiga gitu. Takut misal kita lebih akrab malah kita terkena bahaya pikir mereka. Jadi ya begitulah. Terus yang kedua ada jaringan sosial. Nah, di jaringan sosial ini, jaringan sosial sendiri di wilayah pegunungan masih padat, masih sangat-sangat padat. Di sana tuh masih ada kayak apa ya, kegiatan arisan, PKK, terus kumpulan kumpulan bapak-bapak atau ibu-ibu gitu. Terus masih ada selamatan dan terus kayaknya masih ada bonding, masih ada apa namanya? Rebut anu itu loh, selamatan terus interaksi antar tatap muka itu lebih sering. Soalnya di wilayah pegunungan sendiri itu mereka kayak sungkan, apa ya namanya, kalau tidak ramah, Kak, mereka tuh lebih ramah, kayak interaksi tatap muka itu lebih sering yang membuat membuat mereka itu kuat hubungan antar warganya. Mmm, selanjutnya ini norma timbal anu, yang memperkuat hubungan antar warga. Nah, jarak rumah itu sebenarnya mereka tuh jauh, kayak terbatas oleh halaman atau kayak tebing gitu, tapi mereka tuh masih akrab. Jadinya jarak rumah mereka tuh nggak apa ya, malah memperkuat bonding karena mereka saling omong-omongan gitu lewat batas tebing atau pas nyapu-nyapu gitu. Ikatan mereka tuh lebih kuat daripada ikatan di daerah periurban ini yang mulai rapuh. Di sana tuh, bahkan di desa saya sendiri di Banjartuna itu partisipasi Karang Tarunanya itu menurun drastis. Banyak pemuda yang lebih memilih bekerja di pabrik dan tidak mau berinteraksi dengan yang lain karena alasan capek atau yang lain. Terus masyarakatnya itu lebih memilih di rumah aja gitu loh, tidak saling bertegur sapa. Bahkan kalau lewat ketemu di jalan tuh mereka nggak saling menyapa, kayak nggak kenal gitu. Bahkan saling apa ya, sesama tetangga itu nggak kenal. Terus yang terakhir ada norma timbal balik. Norma timbal balik ini di wilayah agraris, terutama di daerah saya di Musuh itu masih sangat kuat. Kayak tradisi rewang. Di sana di desa saya itu ada namanya tugur. Yang mana kalau ada orang atau warga yang meninggal dunia, maka di rumah duka itu selama 7 hari bakalan ada tetangga yang datang ke sana untuk memasak untuk mereka, untuk keluarga yang berduka atau untuk para bapak-bapak yang mengaji. Oh ya, di sana tuh saat ada yang meninggal, maka bapak-bapak di desa, di dukuh itu akan membawa satu ikat kayu bakar, sedangkan untuk ibu-ibu sendiri membawa kresek atau bahan makanan yang bisa diolah di sana. Itu di Desa Manggung, Kecamatan Musuh, Kabupaten Boyolali masih erat budaya kayak gitu. Nah, itu tuh kayak apa ya? Membantu membantu kayak gini tuh menjadi mata uang sosial, kayak misal kalau saya membantu misal saya membantu Pak Jono. Nah, Pak Jono tuh bakalan membantu saya gitu di suatu hari, misal saya kesusahan gitu, yang memperkuat
Nah, karena ini memperkuat rasa kebersamaan. Tapi di daerah periurban, norma timbal balik ini lama-lama makin hilang. Karena apa? Masyarakatnya yang individualis tadi, tradisi rewang ini digantikan oleh jasa catering atau apa ya, jasa catering atau jasa persewaan lainnya lah. Bahkan di di daerah periurban ini nggak ada yang namanya piring terbang gitu di Karang Taruna, nggak ada pelatihan kayak gitu. Jadi apa ya namanya, hubungan sosial di sana itu bersifat transaksional yang sesuai dengan teori shadow of the future dari Axelrod, yang mana ketika masyarakat tidak yakin akan kembali berinteraksi di masa depan dan ketersediaan untuk membantu pun menurun. Nah, terakhir yang ini, selain ketiga dimensi tersebut, penelitian ini juga menyoroti tentang linking kapital, yaitu hubungan antar masyarakat dan institusi formal, di mana wilayah agraris atau wilayah pegunungan ini hubungan antar warganya dan instansi seperti apa ya namanya, dinas pariwisata, dinas pertanian cukup baik. Di sana tuh ada pelatihan untuk peternakan, untuk mengolah pupuk yang baik, terus bimbingan penyuluhan yang untuk pertanian gitu, untuk pertanian sayur atau apa gitu. Sedangkan di wilayah periurban ini, linking kapitalnya sering memicu konflik. Adanya perspektif bahwa pemerintah lebih memilih apa ya namanya, kayak investor gitu, karena di daerah periurban ini banyak berdiri pabrik dibandingkan masyarakat kecil. Bahkan kayak apa ya, di periurban ini ada persepsi bahwa pemerintah lebih memihak pasar modern kayak retail grosir gitu kayak Indomaret, Alfamart, terus pokoknya yang sejenis itu dibandingkan memihak pedagang kecil yang ada di pasar tradisional. Bahkan di sana tuh kepercayaan terhadap masyarakat desa tuh menurun. Dan terakhir ada kesimpulan. Mana kesimpulan? Nah, di kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa satu, di wilayah agraris atau di wilayah pegunungan ini memiliki modal sosial yang begitu kuat. Adanya kepercayaan tinggi, jaringan sosial yang padat, norma timbal balik yang masih hidup, serta hubungan masyarakat yang baik dengan institusi lokal itu masih berjalan dengan baik. Sedangkan di wilayah periurban atau wilayah pinggiran ini mengalami penurunan modal sosial akibat adanya urbanisasi, digitalisasi teknologi, terus mobilisasi yang tinggi dan konflik sosial antar warga. Modal sosial ini terbukti menjadi lem yang menjaga ketahanan masyarakat terutama di wilayah pegunungan. Namun, modernisasi membuatnya menjadi rentan karena itu diperlukan intervensi seperti revitalisasi kelompok informal berbasis teknologi, penguatan koperasi digital, dan kebijakan pemerintah yang inklusif agar modal sosial ini tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Demikian saya presentasi saya mengenai artikel pengukuran modal sosial di Kabupaten Boyolali. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan teman-teman sekalian. Terima kasih.